reses kami. Ini yang pertama mungkin ke sini. Sesuai dari arahan dari Pak Desril dan Pak Kadus, nanti kita berdialog. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati Pak Kades Bungku Kuningan yang diwakili oleh Bapak Kadus, Bapak Herman Tri. Saya langsung komen dari berarti nomor 3 Pak. Sudah tahu nak naik apa tidak, nanti nomor 3 ya favoritnya. Mungkin nomor 3 itu dalam adik-beradik. Ada trinya. Atau yang punya seluler M3. Baik Bapak, yang kami hormati juga Bapak Kades Hujan Mas Bawa yang sempat hadir. Mohon maaf Pak, itu kenal siapa nama Pak? Andi Lau. Pak Andi, Pak Andi. Andi Sunario di Jawa ya. Dua itu biasa di Jawa. Bapak dan Ibu tokoh masyarakat ini hadir tadi Pak Imam yang sudah memberi doa kita Pak Haji, terima kasih Pak Haji, jadi aminkan semua doa itu. Tidak selesai tangkap doa itu khusus saya untuk Pak Desril. Mudah-mudahan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hormati juga tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai, tokoh perempuan, alim ulama, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, penyerapan aspirasi dari masyarakat. Item yang pertama kami sampaikan secara khusus di Desa Bumbriang ini. Mungkin Bapak lihat potensi di desa kami ini sangat luas. Dengan itu kami mohon dengan Bapak Darmawan selaku DPRD Bengkulu memberi atau bermusyawarah kepada Kementerian Desa untuk kami mohonkan pemekaran di Desa Bumbriang ini moga menjadi 2 desa. Hal tersebut di Desa Bumbriang ini ada dari Desa Hujan Mas Bawah, kebetulan dari Pak Desa dari mungkin ada responnya untuk memberikan potong lokasinya untuk pemekaran Desa Bumbriang menjadi 2. Adapun yang item yang kedua kami sampaikan yaitu akses jalan kebun. Banyak keluhan-keluhan masyarakat karena jalan kebunnya sangat buruk, sangat susah untuk ditempati karena untuk melewati atau membawa ke kebunnya sangat susah. Secara untuk jalan pada jalannya kemarin sudah luas 4 meter, sekarang sangat susah untuk di jalur, yaitu khusus jalan Liko Bunut. Itu yang sangat rawan. Karena untuk melebarkan ini desa ke atas jalan Liko Bunut, udah itu perkembangan desa, jalan ekonomi. Ya, karena itu saya teringat tahun 70-an. Saya rasa kalaulah sudah jadi pasar Kepayang itu hasilnya dari sana kira-kira. Artinya sudah 50-an tahun hasilnya kan. Sudah digusur kemarin, tapi belum diproduksi. Nah, maksud kami artinya dengan adanya reses ini, artinya jalan itu perlu diteruskan, gunanya perkembangan desa juga, masalah ekonomi, kelancaran ekonomi juga,
Nah, kalau jalan itu bisa dibangun, artinya semuanya bisa berjalan. Masalah posisi di desa Sutra 1 itu kalau hari hujan tuh Pak, itu sering longsor. Kebanyakan rumah masyarakat di atas tuh Pak nampak dari bawah. Itu akibatnya nanti itu kalau longsor lagi masyarakat ini rumahnya terjun ke jalan. Itu proposal itu dulu Pak pernah kami ajukan ke kantor gubernur, sudah 2 kali proposal kasus itu Pak. Tapi belum sampai sekarang belum pernah ditanggapi. Sudah kami konsultasi juga di pihak Kabupaten Kepayang, katanya itu adalah wewenang provinsi. Itu aja Pak. Cuma satu lagi Pak, masalah jalan gubernur. Sebenarnya jalan gubernur ini itu sebenarnya tugas provinsi kabupaten, DPR kabupaten. Tapi kita mendoakan saja Pak, semoga Desril ini nanti dapat menjadi DPR sebagai tangan kita untuk mengajukan di pembangunan gubernur. Itu harapan dari kami Pak. Jadi karena jalan itu bukan lagi jalan usaha tadi, kecuali kalau lebarnya tadi 2 meter, kan kami bisa masuk ke dinas pertanian, namanya jalan usaha tani, tapi ini bukan untuk pengembangan wilayah. Jadi saya kaitkan sekali, tadi ada pertanyaan juga untuk mengembangkan desa ini, BBM ini menjadi desa. Aku cita-citanya, tapi lagi-lagi usulan ini perlu digodok di DPR. Aku yang saya harapkan bapak-bapak, tolong ini orang Golkarnya ada yang duduk, orang wilayah sini. Kami bukan mengatakan kami lebih di dapil lain itu Pak, kami sering kerjasama. Provinsi namanya aku, kabupaten namanya aku. Sebagai contoh, misalnya kami membangun daerah Kabawetan. Itu sering, itu bagi betul, bagi tugas. Yang kabupaten, kebetulan wakil kita ada Andrean Chandra, seluruh jalan-jalan yang antar dusun itu tugas kabupaten. Tapi ketika dalam porosnya Kabawetan tugas provinsi. Itulah modus kalau Pak jalannya. Tadi yang kita nembus ke Promo Bengko itu sudah mulai dibangun. Tapi kalau di sini itu mohon maaf, Golkar belum punya wakil. Dan ini kami mengharapkan, saya setuju kalau bapak-bapak nanti mendudukkan Pak Desril ini nanti jadi anggota dewan di Kepayang. Inilah jembatan kita. Kalau ini misalnya bapak-bapak tolong didukung ini, nanti kalau beliau duduk, bapak baca ngomong. Ini memang betul-betul tugas kabupaten. Satu, menjadi pengembangan desa, menjadi desa bisa dari desa induk. Ini juga digodok di DPR Pak. Gak bisa kita dari nyokot provinsi, karena wilayahnya wilayah kabupaten. Demikian juga infrastruktur yang tadi dibangun wilayah kabupaten itu ada tugasnya nanti PU kabupaten, tapi biasanya itu digagas oleh DPR. Yang tugas provinsi tadi adalah pelapis lebih. Pelapis lebih ini nanti ini jalan ini kan? Ya jalan ini Pak, cuma di desa 1 Pak. Yo ada jalan ini. Ini nanti kalau proposalnya ini nanti kita kasihkan langsung ke Balai Jalan Nasional. Lebatnya dibangun Pak. Dulu, nah ini begitu dulu. 2021 kami undang seluruh kepala desa yang wilayah sini dari Tebak Mono sampai ke Hujan Mas untuk ketemu kepala Balai Jalan Nasional. Kami memfasilitasi, betul DPR sini ada Pak Edward, aku, ada Pak Zainal waktu itu hadir. Kami dialogkan. Nah mungkin yang di sini itu belum ada yang tertulisnya. Sudah Pak, sudah kami sudah proposal ke gubernur langsung Pak. Bukan, ke Pak Edward tidak? Loh. Nah, dulu kami undang seluruh kades itu suruh ngomong. Bapak perhatikan ya, mulai dari tempat mono ya, banyak lapis-lapis longsor dibangun. 2022 baru mulai dibangun, 2021 kita usulkan, 2020 bangun. Nah nanti tolong Pak, ya, Bapak buat proposal itu dengan Pak Soe atau dengan beliau ini, ya, nanti dengan Pak Usmi juga. Jadi kami sampaikan langsung nanti ke Balai Jalan Nasional.
Apa mungkin nanti Pak Kades juga bisa ketemu Pak? Kami fasilitasi ke Balai Jalan Nasional supaya lebih kuat itu betul-betul permintaan masyarakat. Termasuk drainasenya. Waktu itu dia drainase. Jika ada genangan banjir jalan ini tolong disampaikan. Yang jalan yang pengembangan desa tadi, saya belum bisa mengatakan ini bisa ditangani provinsi. Kecuali jalan usaha tani, ya, jalan kebun misalnya, yang lebarnya biasanya 2 meter, acak itu provinsi. Kebetulan beliau ini dulu dinas pertanian. Jalan usaha tani, Pak. Dulu usaha tani ya? Iya, Dulu. sudah 4 meter dikasih. Bukan. Tapi ini kalau jalan usaha ini jarang yang lebar, kalau 2 meter. 2 meter paling lebar. Ini maksud saya lebih baik nanti ya. Ini kaitan pengembangan desa tadi itu tunggu DPR ini. Ini ada pertanyaan saya menggagas Pak ya. Ini sudah pernah saya sampaikan kepada Sri. Yang sifatnya bantos hibah, kami bisa masuk ke masjid. Tadi belum terungkap. Aku pikir tadi beliau ini mengungkap masalah masjid, tapi belum. Yang kedua, desa ini ada menarik loh Pak. Sudah bergerak ibu-ibu dan ini membuat warung di pinggir ini. Ya, kalau istilah ini ekonomi UMKM, jual pisang dan lain-lain. Ini Bapak usulkan Pak untuk bantu provinsi. Nanti ini juga menseragamkan bangunan itu misalnya. Kayak di tempat bono itu kan ada owning yang seragam. Diusulkan potensi ekonominya apa, ya. Kalau ini memang pisang dan lain-lain ya, pertanian. Jadi dua hal itu kita tengok yang mungkin peluangnya lebih besar. Kami perjuangkan satu masjid, yang kedua UMKM. Ya pun belum ditanya nih, aku jawab langsung. Jalan provinsi, jalan nasional ini kita gagas nanti dengan prakarsa Pak Kades. Kita gagas nanti. Mungkin itu. Soal kenapa sudah mengajukan, mana-mana tidak ada yang kabulnya Pak. Jadi di desa Kenya kami ini ada satu bangunan yang terbengkalai tidak diurus lagi, atapnya tidak ada lagi. Jadi itu dulu terletaknya di desa Despeta. Oleh karena waktu itu belum mekar Despeta ini. Dulu kan Despeta. Jadi Despeta ini bikin 3 desa. Punggung Pinang, Despeta 2. Jadi itu ada bangunan terbengkalai itu hasil provinsi yang terletak di desa Kupringan. Itu tuh tidak dimanfaatkan. Jadi itu kalau tidak salah kemarin Koperasi Unit Desa Perintah Alam milik provinsi. Jadi itu saya minta dengan Bapak, kalau Bapak bisa bantu, kami minta tolong balikan ke desa, dihibahkan ke desa untuk kami bikin kantor desa Pak. Oleh karena kami di sini belum ada kantor desa. Pertama, ini mengenai, kalau saya simak tadi, mengenai jalan Pak. Nah, untuk jalan, salah satu jalan di sini di desa Hujan Mas Bawah, tepatnya di depan SD 06. Di sini jalan ini jalan nasional, bukan milik desa Hujan Mas Bawah. Kami langsung sudah ke balai yang tepatnya di Pulau Pai kalau tidak salah Bu, balai. Sudah, proposal sudah kami berikan. Sampai detik ini tidak ada progres. Nah, jadi kami mohon, kami selaku kepala desa di sini yang memang dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini tadi, mohon dipermudah untuk komunikasi. Bapak Darmansyah, mungkin ada wakil-wakil kami yang lain di provinsi, akses kami untuk berkomunikasi seperti ke jalan nasional itu dapat menentu ke pusat ini Pak. Nah, jadi mohon dipermudah untuk komunikasi juga untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan kami pribadi selaku kepala desa. Karena sekarang terjun, alhamdulillah semenjak kita menjabat sebagai kepala desa, di sana kemarin ada Pak negatif banyak Pak. Pertama sampah. Alhamdulillah semenjak kita menjabat kita tutup sampah di sana.
Kalau memang sampah selalu dibuang di sana kemarin, itu sudah terjun bebas, itu jalan nasional. Mungkin bukan hanya hujan mas bawah yang terisolir. Kabupaten Rejang Lebong pun dari Lubuk Linggau mungkin provinsi lain tidak bisa lewat di sana. Itu terjun. Jalan nasional dan terjun. Itu sudah kita sampaikan proposal di depan SD Pak. Iya. Itu sudah kita sampaikan proposalnya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada progres. Jadi itu salah satu Pak. Nah satu lagi permintaan ini sudah juga proposalnya Pak mengenai tiang listrik. Karena di dusun 5 di desa saya itu membutuhkan tiang listrik karena kabel itu sangat membahayakan, terutama anak-anak kecil. Itu sudah sangat melambai. Jadi minta tolong proposal kami diberitahukan ke pihak-pihak terkait yang memang bisa mempermudah itu kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Masalah jurusan Bapak tadi mengenai masalah pembangunan di desa Pengebriang ini Pak, kalau hujan di sini ini banjir Pak. Kadang-kadang Bapak kepala desa masuk semuanya agak susah. Itu yang pertama usulan saya. Yang kedua Pak, kami di Dinas Bawah itu ada mempunyai yaitu rumah halawat Pak. Rumah halawat itu kalau sekarang tuh sangat memprihatinkan Pak. Rumah suluk Pak. Ya, kalau bisa kami minta masyarakat Dinas Bawah dan sekitarnya itu minta tolong dibantu Pak. Nanti masalah koordinasinya nanti langsung ke Pak Kades sekitarnya Pak. Jadi saya harapkan tolong dimaklumi, tapi yang diusulkan bahwa Bapak tetap saya perhatikan. Tidak akan saya mengecewakan. Andaikan 2024 itu nanti saya dapat 0-0 juga, ini saya tidak masalah. Karena saya mewakili Kabupaten Kepayang, wakil Bapak sekalian. Tadi Pak Kades yang Bapak usulkan, termasuk ya, Pak Kades, Balai Jalan Nasional itu kalau balai baru sekarang. Namanya Anok Si Hobi, saya ada nomornya. TU-nya ada juga, nanti Bapak boleh akses. Khusus yang jalan ini baik tergenang, yang Bapak saya sampaikan ada tergenang tadi. Tolong Bapak buat proposal kembali. Apa perlu nanti kita ketemu kalau balai. Aku udah tahu yang dulu hadir satu waktu kami ajak, kata waktu Padilah hadir. Sampai ke udah mas atas itu ya? Bapak belum, nanti kita buat ya, nanti saya gagas ke kepala balai asal ada masalah jalan ini bermasalah baik longsor itu tergenang yang ada di depan SD Bapak buat usulkan nanti ini nomor aku Pak, aku tidak pernah ganti. Bapak silakan mengakses nomor aku ini. Dan angkat oleh Pak 0821 ya Pak Kades masih keluaran HP kapan tunggu ya 78 55 942 kali. Tapi biasanya kalau aku telepon orang jarang yang angkat kalau telepon. Karena ini biasanya nomor ini polisi yang megang. Itu ada kadang-kadang takut dengan polisi. Nomor aku ini biasanya orang angkat nomor polisi. Padahal aku ini dari dulu punya HP dia lah nomor aku. Silakan Bapak akses. Selagi itu kewenangan provinsi, kata dia, selagi itu kewenangan provinsi wajib aku perjuangkan. Kata-katanya wajib Pak Imam. Termasuk yang nasional, aku juga wajib mendampingi Kades kalau tidak audiensi ke Balai Jalan Nasional. Kantornya di Pulau Baik tadi sudah disebut Pak Kades tadi, kita ngadap ke mereka. Bukan kepala balainya sekarang Anok Si Hobi namanya. KTU-nya Pak Parman. Aduh kalau nomornya di HP itu. Kemarin kejadian yang longsor itu pelaporkan Pak. Langsung ditangani. Itu yang bisa pertanian Bengkulu bantu. Boleh kita sampaikan. Tapi kalau mohon maaf tadi yang desa jalannya sempit Pak Tony, jalan gagang itu kami angkat tangan Pak. Bapak nggak paksakan kami tidak mampu karena bukan kewenangan kami, bukan kewenangan provinsi. Pada nyampaikan jalan atau ini yang masuk itu.
Nggak bisa kita coba. Apa tuh aku minta tolonglah wakil kita yang duduk. Kami bisa nontonnya nanti saya sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten bisa memberi beliau ini. Tolong Pak Desril itu perhatikan warga kita. Soal ini betul. Jadi itu ya tentang rumah ibadah Pak tadi ada pertanyaan. Kami rumah ibadah ini biasanya masjid. Asal Bapak itu berbentuk masjid, ya, Bapak usulkan. Tetap melalui Pak Kades. Ya, usulannya. Tidak biasa kita langsung. Proposal itu harus diketahui oleh ini ada formatnya Pak. Aku bacakan dulu nanti. Nggak sabar dikit. Ini hibah rumah ibadah Pak ya. Ini nanti jelaskan dulu supaya kita pemahamannya sama. Hibah rumah ibadah. Satu kemudian proposalnya Pak, surat ditujukan ke Gubernur Bengkulu. Yang kedua latar belakang apa yang diusulkan itu? Jemaahnya apa? Ini apa? Ya. Yang ketiga, maksud dan tujuan bangun rumah ibadah itu apa? Yang keempat, berpindah semua tidak. Yang kelima, pengurus itu ada struktur organisasi Pak ya. Sudah itu SK pengurus ada kan? Sudah itu ketua sekretarisnya, KTP-nya Pak. Yang berikut rekening banknya harus ada di BPD Bengkulu. Sayangnya ada. Nah ini ketika Bapak nanti sudah komplit, Bapak buat proposal dan juga disampaikan secara elektronik sekarang karena teknologi itu juga dituntut untuk menyampaikan secara elektronik. Bahwasanya berdasarkan surat edaran Gubernur Bengkulu nomor 900/02/BPKD/2023 harus diikut secara elektronik melalui aplikasi si Panggar Raja, sistem perencanaan anggaran hibah berbasis kinerja. LO proposal yang Bapak buat buku itu dengan secara elektronik itu disampaikan. Itu aja sarannya Pak. Ya kami buat proposal sama Pak Kades nanti Bapak yang bawa ke Gubernur Pak ya. Boleh. Nanti gini Pak. Habis ini, ini. Aku kan balik ke dulu. Ya. Ini dibuat pokok-pokok pikiran DPR aku ini hasil dari reses kunjungan ke Bapak ini yang kewenangan provinsi. Ingat itu? Tadi hibah masjid boleh. Nanti mana Rio. Tidak ada ketik belum untuk pokoknya itu tukar ketiknya Pak. Pertanyaan Bapak itu diketik langsung di komputer itu. Nanti di Bengkulu kami buat pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil rapat. Ini kami paripurnakan di DPR. Nanti dipilah yang kewenangan kabupaten kami serahkan ke kabupaten. Yang kewenangan nasional kami akan serahkan ke Balai Nasional. Kewenangan provinsi nanti pokok-pokok pikiran ini Pak saya bawa kembali ke sini. Cuman tahun depan tahun 2024 tahun politik ya kami tidak mungkin memberikan oleh-oleh saat kampanye karena itu nanti akan disempit oleh Bawaslu. Nah ini mungkin nanti baru bisa masuk di 2025.
Nah gitu itu Pak Tony ya. Hah? Nah, jadi itu ya. Jadi maksud saya jangan Bapak ke sini, kami tetap berjuang. Cuman yang tadi perjuangan kami ini satu yang bisa kami jangkau, yang jalan nasional ini boleh itu nanti saya fasilitasi Pak Kades, kedua ini kita ketemu langsung dengan balainya nasional. Kontak personnya saya udah do, Pak Kades tolong nanti di itu WA juga, Pak Kades tolong sampaikan juga ini nanti biar aku masukkan juga. Yang berikutnya nanti yang kewenangan provinsi memang kami sendiri menggagasnya nanti. Ketika berhubungan dengan PU kami akan panggil dinas PU-nya. Ketika berhubungan dengan pertanian beliau dulu pertanian. Makanya dia nyambung sekali masalah jalan usaha tani, dia UT tadi. Beliau ini nanti kita suruh sampaikan kalau memang yang pengembangan desa itu dulu buka jalan usaha tani. Saya yakin masih ada dokumennya itu dulu. Masih ingat nggak Bapak kapan diusulkan PUT-nya waktu itu yang jalan ini? Jadi biar ini orang pertanian dulu Pak Husni ini. Jadi dokumen itu nanti kami cari lagi. Nah ya, itu gitu loh. Berikut silaturahim kita ini maunya saya nyambung. Silakan akses nomor akun tadi. Ya, aku tidak pernah berganti HP. Selagi itu kewenangan provinsi, wajib kami perjuangkan. Tapi putusan tetap ke pemerintah daerah. Kenapa saya kaitkan tadi ke Pemda itu? Ya, saya kaitkan kami nomor satu tadi. Nomor satu yang ke RI itu adalah Ibu Gubernur Kohitim. Saya yakin kalau paronya banyak di sini pastinya ada tentang. Tapi kalau yang seperti pengalaman saya tadi, saya kunjungi itu banyak saya musuh-musuhan. Tetap saya kunjungi dan ini mohon maaf Pak, desa ini 117. Kami baru masuk. Bayanglah saya dari tadi, habis ini saya ke apa namanya tuh Durianipun habis ini. Setelah itu nanti besok saya balik ke Pagar Gunung. Memang saya selesaikan itu dalam satu. Kami ketika masuk Subramusi, tuntas Subramusi. Masuk ke BI, tuntas BI. Nah cuma tadi dalam 5 tahun ini Pak, 2 tahun kehilangan. Karena ada COVID. Tidak bisa berbuat apa-apa. Keluar beda baca. Demikian saya rasa mungkin kalau masih ada diskusi gitu lanjut, kalau tidak kami mohon izin habis ini kami ke Durianipun. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Asal silakan. Wakil daripada ataupun Golkar beserta kru dan stafnya pada kesempatan ini yang kami hormati, Kepala Desa Ujan Mas Bawah, Desa Pungu Pringgang beserta perangkatnya yang kami hormati, serta seluruh saudara-saudaraku khususnya yang berkenan dan sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini khususnya dalam rangka bertatap muka dengan wakil kita di tingkat provinsi. Pak Darmawan yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya ini nama Abdi Rahman, asal dari Desa Ujan Mas Bawah, tapi saya tinggal di sini mulai dari tahun 91 Pak. Jadi berkenaan dengan itu, saya atas nama masyarakat, kami khususnya sangat merindukan sekali bedeng ini untuk dimekarkan Pak. Kami merindukan itu. Karena alasan kami berpikir untuk anak cucu kami ke depan, yaitu perkembangan 10-20 tahun ke depan. Karena kami mempunyai sumber daya manusia rata-rata anak-anak kami di sini, katakanlah setiap buah rumah itu mempunyai pendidikannya S1 Pak. Ada yang S2. Jadi sayang sekali seandainya 10 tahun ke depan mereka ini tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami merindukan
bedeng ini ataupun Tungguk Beringang ini dimekarkan ke depan. Sekaligus ini kami titip Pak, kami titip khususnya kepada wakil kami baik yang di provinsi maupun yang nantinya duduk di khususnya mewakili DP2 Kecamatan Hujan Mas itu. Kami ingin kenang-kenangan Pak. Nah, itu baru satu Pak. Yang kedua khusus kepada staf Pak Insinyur Darmawansa. Pada kesempatan ini kami sampaikan di sini sebenarnya kami ada suatu keluhan ataupun kendala Pak. Kami tinggal di sini untuk menjangkau perkebunan ataupun kebun yang kami garap, kami harus memutar jalan sampai 1-2 kilometer Pak untuk mencapai lokasi. Sedangkan kebun yang kami garap di seberang ini Pak. Nah, jadi pada kesempatan ini, melalui kesempatan reses ini, kami mengusulkan untuk pertama jalan usaha tani, jalan dan jembatannya Pak, karena kami membutuhkan akses Pak, akses untuk menjangkau kebun kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kami untuk kedepannya supaya adanya peningkatan dan perluasan desa ke depan, sebab di sana masih sangat luas Pak. Seandainya nanti akses sudah ada, jalan dan jembatan untuk fasilitas desa, untuk kebutuhan masyarakat, kami siap membantu Pak. Perlu tanah nanti kami wakafkan, perlu fasilitas lain kami masyarakat siap membantu. Tapi yang kami butuhkan akses, karena selama ini kami mutar sampai 2-3 km Pak. Jadi jalan usaha tani yang kami usul. Mungkin 2 pertanyaan. Yang ketiga, sedikit masukan Pak, khususnya kepada Pak Dewan dan calon dari DP2. Kami ini sebenarnya orang-orang Golkar Pak, termasuk Bapak ini Golkar, dari Pak Muslihan dan lain-lainnya dulu komunikasinya sangat bagus Pak. Tapi pada kesempatan ini kami memberikan sedikit masukan Pak. Selama ini agak terseok-seok Pak masalah komunikasinya sama Golkar ini, karena diterpa oleh partai yang baru-baru, Gerindra, Nasdem. Itu mudah-mudahan kedepannya lebih diintensifkan lagi komunikasinya terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyesalkan Pak, sedang yang sudah-sudah itu kami memperjuangkan Rika Denis ini untuk keterwakilan kami di sini. Nyatanya mereka untuk tahap kedua pindah DP Pak. Jadi harapan kami kepada Golkar, cobalah regenerasi itu dari awal dan lebih diterencanakan Pak. Jangan sampai ini ibarat kutu loncat, melompatnya sana melompat sana kan. Ya, kami siap berjuang untuk Golkar Pak. Kami siap berjuang. Itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tadi seperti ada bilang tadi Pak, jalan di depan ini akses jalan nasional. Tapi di bedeng ini Pak, tiap hujan banjir. Bapak lihat sendiri di pinggir sini, tidak ada drainasenya Pak. Nah, ini sangat dibutuhkan, karena rumah-rumah depan rumah ini Pak, tiap hujan diterpa oleh percikan air dari mobil Pak. Karena dari ujung sana sampai ujung sini, 52 ini tidak ada drainasenya Pak. Memang kalau Bapak nanti bisa bantu ke provinsi, kami terima kasih sekali Pak. Karena ini masalahnya akses jalan nasional Pak. Kami desa juga bisa bangun Pak. Dan selanjutnya juga Bapak bilang masalah partai tadi, mungkin di Hujan Mas kata penduduk sudah 0% mungkin, karena ada itu Pak. Tetapi Pak yang soleh Pak menang di sini Pak. Itu Golkar Pak. Nah, mungkin beliau dulu langsung ke sini menemui kami Pak. Mungkin kami salah satu jaring dari Pak yang soleh Pak. Nah, mungkin dari provinsi dulu tidak sampai ke sini. Itu alasannya Pak. Nah, itu alasannya. Mungkin Ibu bisa sangat kenal kami Pak. Dan dulu lama ini Pak, tiap desa di sini, alhamdulillah Pak M. Soleh sempat memberikan THR beberapa desa Pak. Karena mungkin dia sudah akrab dengan kami. Itulah intinya Pak, ada keakraban di antara masyarakat dengan seorang calon Pak. Itu suatu buktinya Pak. Dan mungkin itu Pak dapat saya sampaikan mewakili masyarakat Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pala-pala itu catat Pak Kades, apa bisa akses langsung.
Bapak Kepala Balai Jalan Nasional yang ada di Pulau Bulu. Nama Kepala Balai yang sekarang Aryatno Sihombing. Aryatno Sihombing. Aryatno Sihombing. Nomornya sudah belum? Nomornya 0821 388 388 kali 3888 ya 8-nya 3 kali 1904 nah, itu kepala balainya yo panggilannya anu ini kalau dulu anu ini aku sering gubernur kita anu dulu panggilannya ini anu dari Siombi kata itu tapi nomornya 1 dan yang kedua nanti saya kasihkan juga Bapak Parman Balai Jalan Nasional Bengkulu. Dia ini bagian programnya Pak, bagian program Balai Jalan Nasional. Bapak Parman udah nomornya 0811 14 74 066. Terima kasih Bapak, saya baru kemarin komunikasi Nah, sebagai informasi Pak, kemarin saya berkomunikasi ke beliau tentang jalan longsor. Jalan longsor ini longsor di Talo, Bunglatan. Ini Pak, saya langsung komunikasi kepada Jalan Nasional. Nah, bilang kami teruskan ke anggota di lapangan Pak. Nah, langsung dia bilang kalau yang ruas ini sudah ada penanganan, langsung ditindaklanjuti. Taruh. Berikut kami juga menyampaikan surat permohonan Bapak Bupati Kepayang. Ini ada surat Pak Bupati, usulan 4 ruas jalan. Ya, kami sampaikan ke Balai Jalan Nasional untuk ditindaklanjuti karena ada impres jalan daerah yang Jokowi kemarin bantu 400 miliar ke Kepayang ini. Cuma di Kepayang ini nggak dapat. Yang dapatnya Suruma, Mana dan Buko dan Utara. Nah, tahu-tahu Bupati karena sudah dapat mengusulkan. Kami minta juga Balai Jalan Nasional untuk diperjuangkan. Jawaban dia siap Pak. Karena ini asistensinya jalan impres desa ini di Balai Jalan Nasional yang mengasistensi. Jadi mereka ini Bangladesh sangat nyata kalau ada masalah. Jadi jangan ragu, sampaikan langsung. Boleh ke saya nanti saya uruskan ke mereka, atau nanti bapak-bapak bisa langsung menyampaikan. Tetap kalau melalui saya itu nanti agendakan audiensi langsung ke balai. Tolong bahal waktu mengenang sini dipoto. Ruas jalannya di KM berapa, desa itu harus nanti dialog langsung mereka agendakan supaya segera ditindaklanjuti. Itulah yang sudah kami, karena kewenangan bukan kewenangan provinsi, tapi kami fasilitasi bapak-bapak untuk memperjuangkan itu. Yang masalah rumah pertanian tadi Pak, kita bapak usulan kembali, nah ini tuh pastor Pak Garet. Aku kadang-kadang lagi tak buat proposal, kata bapak lah sendiri. Nah, lagi tak kan? Nah, jadi maksud saya, ini kebetulan beliau ini Pak dulu berdinas di pertanian. Nah, jadi maksud saya, itu nanti dokumen yang Bapak ini kan buat surat, tidak usah proposal, surat aja mengingatkan, memungkinkan tidak dihibahkan ke kabupaten untuk dipergunakan dari kantor desa.
Nah, tapi kan benar kan yang luar sini kan wakil itu ke sini. Berarti apa masalahnya itu? Apa memang tidak boleh? Karena ini kan berasa aset masalahnya. Menghibahkan aset itu agak berat. Tapi kalau pinjam pakai mungkin Pak. Ya. Tapi kalau untuk permanen mungkin tidak bisa. Tapi kalau pinjam pakai, contoh kami PMI nak pakai gedung di dekat kantor bupati, itu lagi proses juga kami, tapi pinjam pakai. Mungkin itu yang bisa diperjuangkan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini hujan, baru mungkin tidak dengar lagi. Tak yakin lah Pak, ini bukan kali pertama saya akan mengunjungi Bapak. Kemarin saya punya ide Pak Desril, saya nak munculkan sebelum ada acara ini. Kita berdialog dulu. Tapi belum bisa terlaksana ini. Ya. Dan yakinlah saya akan sering mengunjungi sini. Kalau dulu begini Pak, aku ini kan begini, kami nyalon ini kan ada etika Pak. Namanya etika politik. Ketika ini basis orang, kami tidak ada ganggu. Di sini Hujan Mas Merigi ini kan punya Pak Edward. Nah, jadi kami tidak mau. Bagus. Oke, berarti saya salah penafsir selama ini 2019 ya. Saya minta masuk karena satu kami ada Bu Richard di sini. Yang kedua Pak Edward. Makanya saya membuka arena saya itu bukan di sini, buka lapaknya. Saya buka lapaknya Suramisi, Kebakarai, Muara Temumu, BI. Kapal Wetan pun kami tidak masuk Pak. Pak Tagor. Jangan betul-betul aja dulu. Nah, Bapak kalau tidak bantu aku bantu ini. Kamu Pak ini, Golkar juga. Nah, ini dari Golkar. Kenapa? Ketika Pak Desril dulu, kami perwakilan ke provinsi ada duduk. Bapak menjembatani itu ada, jembatan untuk berdialog itu ada. Tentunya saya minta harus ada Golkarnya yang di dapil ini. Dapil yang dikirim kita ke kabupaten, juga ada ke provinsi. Jadi nyambung. Memang kami sudah dibangun kalkulasi dengan kita suara itu ya. Kami kita ada waktu itu kan kami kan dulu salah tebak. Dari 16.000 jemaah dan 8.000 PI itu ya, 6.000 itu Edward dapatnya 4.000 sekian jemaah, dapat 1.000 sekian di Murji. Berarti jumlah total Edward itu lebih dari 6.000. Berarti masih ada sisa 21.000. Nah, kami masuk ke sana. Harapan kami mungkin yang sisa dari Pak Edward lah kami dapat. Kita masuk di Pak sini, mohon izin Pak Tony, mohon izin Pak, kami masuk dari sini Pak. Kalau Bapak izin Pak. Nah itu. Kami juga ada di lingkungan itu Pak, tidak kita ada orang kami semuanya, ini bukan bengkel itu. Jair. Aku wakil kami di sini sebenarnya Jair. Cuma ini mungkin tidak lagi nyalon dari Golkar. Maka sempat ada bendera Perindo di situ. Apa nyalon sudah nanti. Jadi intermezzo Bapak Ibu mohon maaf Pak ya, mungkin tidak memuaskan semua. Sekali lagi ini memang dari 2000 saya cukup kadang-kadang merenung. Kalau Bapak boleh memang marah saya, marah aku boleh. Aku mewakili Bapak sekalian datang ke sini atau Pak Kades 5 tahun sekali. Aku langsung langsung.
Pak, apalagi aku ada kawan Pak Desril, suatu saat nanti mungkin saat kami Pak Kades ngobrol di sini, mungkin Pak Kades ya, masuk Kades bersama untuk ngobrol gitu Pak. Nanti. Ayo kebetulan kena sudah tentu tidak ternyata Pak. Aku ada kawan Kasrawan jalan ke Palembang ke mana-mana, saya tadi. Kali saya. Nah ini kawan aku pada sini. Nah cuma dia ini kan sibuk. Itu Kades. Dia ini sibuk sekali sampai ke Kalimantan mana-mana. Jadi nah, kota singgah tidak ada makro, apalagi suara tinggal, nah tinggal, kalau tinggal, kalau kita terasa. Nah, jadi itulah Pak. Tapi kalau ini kami Pak, ada satu kenal, ada kira doa ini, Pak Imam aku kenal. Tidak mungkinlah tidak datang. Aku janji akan mendatangi kembali. Apa khusus kita mungkin Pak tahun ini? Betul, aku minta izin Pak Tony, mungkin aku juga mampir ke Bapak. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Yang Golkar satu, mohon maaf. Ini Ibu Sekretaris kita, Bu Rica, akan menginventaris kembali. Nah, kami mohon Bapak ketika nanti diajak rapat, Pak hadir Pak. Atau Golkar itu mungkin Bapak ada tahu di Dusun Tayang, dan ada beberapa Golkar itu kantor Tito. Nanti saya tolong tidak lanjuti ketika ada acara-acara Golkar kita undang. Dan kami akan menghidupkan kembali KTA Golkar. Aduh adik, fotonya dari KTP-nya. Nah, nanti tolong yang hadir ini, kalau siapa yang berminat tidak masuk Golkar, kami akan terbit KTA-nya dalam cepat. KTA ini KTA elektronik nanti. Nah, tolong KTP-nya Pak dikasihkan ke Rio untuk diproses. Hari ini juga kita tidak lanjuti. Tapi kalaupun misalnya nanti Bapak dan Ibu tidak bergolkar, tidak apa-apa Pak. Ini demokrasi. Pak misalnya dari Perindo, partainya Nasdem, tidak ada masalah. Semua itu kompetisi sehat. Nah, cuman kami mengimbau yang menginginkan Golkar ini Pak, mohonnya supaya tolong orang Golkar ini ada wakilnya di sini. Supaya Bapak itu menyambung. Kantor kita udah ada, kami minta Bapak-Bapak hadir ketika nanti diundang acara Golkar. Pertama mungkin acara kami itu nanti dalam 12 September ada, Oktober nanti ada acara sebelum kampanye. Kami akan menggagas ada satu acara, nanti mungkin ada perwakilan di sini akan kita undang, masuk awal kita. Itu Mbak ya. Terima kasih usulannya. Kalau saya mohon maaf untuk menghafal sampai satu mungkin tidak hafal Pak. Kayak tua dari dari umur 65 akan menuju ke 66 saya mau berikan. Tapi kalau yang catatan betul di hati saya cepat. Kayak Pak Tony ini cepat saya hafal. Betul. Jadi cepat saya hafal. Namun disingkat, tapi dia betul-betul melohok betul pertanyaan. Ya perlu informasi juga, kami di DPR itu kadang-kadang Pak bertinju Pak di DPR itu untuk memperjuangkan hal-hal yang diaspirasi masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Saya mohon maaf, andaikan hari ini saya tampil baik perkataan, sikap, dan lain-lain mungkin ada yang melukai hati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas masalah dari usul-usul agama. Kalau untuk dalam ikut dulu tuh Pak, ini saya masih jadi kades dulu Pak. Pernah mengusulkan tahun 2012. Kades saya kades Despota wilayah Pupuk Peringan yang tanda tangan Pak Kades Mandala Binani itu. Saya foto-foto lokasinya jalan itu kemarin Jaya itu tanda tangan masyarakat yang melewati jalur itu Pak.
Mereka tanda tangan semua, warga-warga saya usulkan. Kebetulan sudah di dosen kemarin ada yang warga mengatakan ini usulan saya, katanya. Ya silakan. Buktinya apa? Itu yang ini bukti yang saya miliki itu yang pernah saya usulkan kepada masyarakat. Jadi selanjutnya itu Pak, memang untuk wilayah Likupundun itu Pak, itu desa Daspeta 2, Daspeta, Bumbu Beringan dan mengakses jalan perkebunan. Karena hasil terbesar di daerah ini dari sana Pak, kopi, gula aren. Kalau gula aren itu mencapai 1 ton Pak, 1 hari. Ya, makanya memang sangat diperjuangkan itu Pak. Itu yang nomor 1 Pak. Jadi untuk perluasan nanti rencana kalau menuju jalan aspal bisa digunakan akses jalan perluasan desa. Karena perkembangan desa untuk desa ini ke sana Pak. Kalau ke sana serba musi Pak. Ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua masalah Pak Aris ini tadi, masalah bangunan perkebunan. Itu bantuan mesin dan perkebunan provinsi, milik provinsi. Pernah saya datangi ke provinsi kantor perkebunan provinsi waktu itu masih di jalan masih yang lama. Di dekat benar sampai oleh kepala dinasnya, tolong Pak ajukan surat permohonan pengalihan, permohonan permintaan. Benar saya sampaikan. Bersama itu waktu itu kami berdua dengan Pak Amaini. Nah silakan nanti Pak Karis ajukan. Karena saya sudah ada. Termasuk juga yang terlalunya masalah pemekaran desa ini. Wajar Pak. Karena penduduk wilayah Bedeng ini warganya masih ada warga Daspeta termasuk saya Pak. Warga Bumbu Beringan, ada Ujan Maswa. Jadi secara administrasi kami di sini masih kacau Pak. Ajakan yang saya mungkin masih manggil karena masih kondisi kepala desa masih ada salah satu. Ada yang masih jangan bawah, ada yang Bumbu Beringan termasuk Pak Karis ini. Jadi sangat mohon untuk diperhatikan itu. Jadi sama-sama nanti Pak, setelah kita dipercaya, sama untuk berjuang itu. 17 Agustus itu tinggal menghitung hari. Nah, jadi gini Pak Kades. Tadi Pak Kades sebut berapa desa? Puluhan, terus jadi gini, Rio mana Rio? Yo tolong nanti waktu apa kalau aku kasih 100.000 Bapak kan ngomel. Pak desa ini, saya mau Pak karena ini mendadak, aku transfer untuk di desa ini 1 juta. Kecuali kalau proposalnya itu berubah. Kalau kepayangnya 117 desa. Jadi aku partisipasi untuk cukup beda untuk di desa 1 juta. Tapi 200.000 untuk 1 juta. Bapak cukup untuk yang beda boleh, boleh beda boleh. Ini memang tidak memuaskan nanti Bapak karena ini ada. Saya dipotong, saya dioperasi. Jadi nanti kalau rekening Bapak kita akan mikirin. Ini bisa ambil Leo, tolong catat rekening siapa? Leo. Catat rekening siapa yang mikirin? Rekening aku Pak. Kades. Ada masalah? Hah? Siapa Nasril? Nah Pak Nasril, besok kami masih reses di Pagar Gunung. Bapak hadir saja di Pagar Gunung. Nanti aku kasihkan mau 1 juta itu untuk demo desa itu. Nah, yuk, sudah. Ini bukan itu Pak yang bisa dibantu karena barang ini mendadak, yo, oleh spontanitas itulah respon.
Ayo. Nah, tadi kalau memang dari awal Bapak sampaikan, mungkin kita berbeda. Hari ini juga kami kan memberikan ala-ala itu. Ini tidak ada kopi dapat nasi kotak, kue sekotak, ada pulutanci yang di Musrawa itu tiki. Itulah yang bisa kami bantu. Alhamdulillah. Oke, itu ya. Yang sangat responsif dan antusias antara masyarakat Pungguringan dan sekitarnya. Mudah-mudahan usulan ataupun aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dapat dibawa oleh Bapak DPRD Provinsi Bengkulu, baik ke tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten. Kita doakan semoga berhasil ya Pak ya. Demikianlah acara reses Bapak DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Insinyur Haji Dharma Wansara MD untuk acara reses sidang yang kedua tahun 2023. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta hadirin yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita mendapatkan dampak yang positif ataupun yang lebih baik untuk kedepannya. Saya selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Burung pelika, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sebelum saya menutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masyarakat di 5 desa. 5 desa ini mulai dari Hujan Mas atas, Hujan Mas bawah, Pupuk Pinang, terus Das Peta 1, Das Peta 2. Ini desa yang kumpul hari ini di sini. Tadi sudah kita sampaikan kewenangan provinsi untuk memacu ekonomi di sini. Suatu pertanyaan aja. Kita itu sebenarnya ada yang bisa digagas oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Kami sebagai wakil rakyat nanti mengusulkan kedua dinas itu melalui Pak Gubernur. Contoh misalnya bantuan bibit tanaman, bantuan pupuk, bantuan kelompok peternak. Di samping itu juga saya sudah pancing tadi. Di sini sudah ada yang punya jualan pinggir jalan ini. Nah, ini UMKM-nya. Mungkin provinsi nanti bisa membantu dalam hal pembuatan awning-awning. Itu. Di samping itu kalau nanti masyarakat ini sudah ibadahnya kuat segala macam, masjidnya pun kita bisa gagas untuk entah dibangun atau diperbaiki atau ditingkatkan. Hasil reses ke Kabupaten Kebayan. Ada butir-butirnya nanti masuk hibah masjid berapa buah, kelompok pertaniannya berapa. Nanti tolong ini segera. Kadang-kadang yang membuat proposal ini agak malas dan masyarakat ini. Ini pengalaman saya. Dilampiri dengan tanah hibah yang hasil.